kita nggak suka. Paham. Kita nggak suka disederhanain sama orang. Paham. Alah si Acin mah bacot doang itu. Ngerti agama juga kagak. Balik lagi di podcast opini.id spesial Ramadan tahun ini Yami itu bareng Ambu Iin, konten kreator opini, dan Acin Mudor, influencer yang kebetulan jebolan pesantren. Nah, kita bakal ngobrol santai nih seputar Ramadan. Tahan ini. Demi itu, apa Oke. yang ditahan? Nanti kita bahas. Oke, gue ngerasa bulan puasa itu rata-rata nih kebanyakan orang jadi konsumtif, gaya hidup Yap, berubah. Benar. Itu yang namanya puasa, semua orang tuh tiba-tiba jadi orang Arab. Oke. Gamis, tuh semuanya tuh. Hijab ya. Iya, dek, gue gibah lagi nih, Ah. kerja gue ya gibah mulu Iya ya. nggak apa-apa lah, Contoh udah nih, kayak- terlanjur, orang udah nonton, terusin. Gibah itu nggak boleh, apalagi kalau nggak sempurna, karena bikin orang penasaran. Dosa lu 2. Kerja gue kayak begini aja. Iya nggak sih? Bikin orang penasaran tuh dosa. Ya, kalau sekarang kan kita pasti di rumah ya, jarang keluar gitu kan. Mungkin ini agak berkurang pastinya sekarang itu. Cuma kalau yang gue perhatiin tuh, tiba-tiba kenapa tadi gue bilang ke Arab-Araban semua, tiba-tiba semua pakai gamis, tiba-tiba pakai baju kokok, kerudungan, lah semuanya lah pokoknya kayak gitu. Nah, konsumtif lagi, beli tuh harus seragam semua, sampai anak cucu, cicit, segala macam tuh kecil-kecil, kayak gitu. Macam-macam deh. Gue bingung kenapa jadi konsumtif ya? Bukannya kita harus sederhana sebetulnya? Apakah Nggak, gini, wujud konsumtif itu mungkin ya, menurut gue mungkin. Kita nggak cukup mampu untuk membayangkan aja. Mereka bisa nggak kita bayangin? Mereka tuh nabung setahun. Mereka nabung setahun. Di bulan Ramadan mereka belanjain uang yang mereka tabung. Menurut menurut lo itu gimana? Oke nggak? Lo nabung untuk membeli sesuatu. Lo mencari momen yang dimana itu musim gue apa? Musim bulan puasa. Itu musim gue. Gue mau belanja di situ. Gitu. Yang dimana kembali lagi orang nggak bakal mempertanyakan. Lo kok beli baju banyak banget sih? Lo kok beli baju kokoh bagus banget sih? Orang nggak bakal mempertanyakan itu. Dia mencari momen aja. Emang momennya. Ini momen dia untuk belanja. Walaupun tanpa melanggar kaidah yang berlebihan itu nggak baik. Ya itu momennya. Ya itu tadi berlebihan itu. Iya, berlebihan dimanapun nggak bagus. Jangankan di bulan Ramadan, di bulan biasa aja nggak boleh. Selain bulan Ramadan aja lo nggak boleh berlebihan. Apalagi belanja berlebihan nggak boleh. Sampai lo melupakan hal-hal yang harus lo lakuin. Tahun lalu nih, yang gue tahu nih ya, ada seorang seleb nih, dagang mukena, ya, pastilah ya, emak-emak kan ya, namanya Idul Fitri, pengen ganti mukena baru gitu ya. Gue sih seneng kayak gitu. Tapi harga satu mukenanya lu tahu nggak berapa ya harganya? Berapa? 7 juta. Oke. Dia bikin 3.000 pieces, laku. Habis di bulan Ramadan. Ya. Enggak sih, gue bingung aja sih ada orang. Iya beli gini, harga gue juga, segitu. gue bingung. Tapi gue juga di satu sisi bingung kenapa ada orang jual 7 juta. Bingung kenapa ada yang beli. Bingung apakah gue harus menyalahkan atau gue cukup membayangkan. Duit dia juga kan. Duit dia. Atau gini, atau gue cukup membayangkan kalau gue ada di posisi dia, apakah gue akan ngelakuin hal yang sama ya? Gue mampu untuk beli mukena harga 7 juta, apakah gue akan beli ya? Tapi kita juga nggak tahu sih, yang beli mukena 7 juta itu ternyata dia udah berkali-kali lipat juga nggak sih? Itu kan buat dia sendiri juga kan. Gue pengen juga kali buat gue sendiri gitu kan. Gue nggak tahu pemikiran dia kayak apa. Gue mau ngasih yang termahal pas gue ketemu sama Tuhan gue gitu kali ya. Ya kan? Itu poinnya. Ya kan? Artinya gini, kita nggak bisa membayangkan sebuah kebaikan standarnya diri kita. Baik buruk persepsi. Ya. Mana yang baik, mana yang buruk. Kadang baik buat si A belum tentu baik buat si B. Ya. Baik buat lo belum tentu baik buat gue. Mungkin lo beli mukena 7 juta. Lo pakai bagus, gue beli mukena 7 juta, gue pakai bisa jadi buruk buat gue. Lu pakai mukena nggak mungkin. Itu maksud gue, itu maksud gue. Artinya sesuatu tuh nggak bisa lo universalin gitu, lo nggak bisa generalisir. Cara berpikir objektif. Contoh, lo mampu menceritakan tentang diri lo. Selama ini kita berkawan nih, kita berkawan lumayan lama lah ya.
Lo sering menceritakan tentang diri lo, detail lo kalau cerita. Lo nyaman kan menceritakan itu. Gue gini. Dan ketika ada orang bermasalah sama lo berusaha untuk mengklarifikasi bahwa tujuan gue tuh bukan itu. Maksud gue tuh begini. Nah, bukan cuma lo, gue pun ngalamin dan orang-orang lain pun ngalamin. Bapak, Wery semua juga ngalamin itu. Ketika kita menghadapi masalah yang berurusan sama diri kita akan memposisikan diri kita tuh sebagai sebuah objek yang harus dibersihin, tau gak sih? Kayak harus detail banget. Pertanggungjawaban itu kalau urusannya sama diri kita tuh detail. Pokoknya orang gak boleh sederhana menyikapi kita. Orang tuh gak tahu siapa gue. Sini duduk, gue mau jelasin. Oke, tapi kenapa kalau kita ngelihat orang kita sederhana? Cepet banget ngambil kesimpulan. Paham gak maksud gue? Paham. Jadi kalau misalkan kita ngeliat orang beli mukena juta, gila nih orang pamer banget sih, gila nih orang boros banget. Maksud gue gini, mungkin iya, mungkin dia pamer, mungkin dia boros, tapi alangkah baiknya kita nggak sederhana menyikapi orang lain, sebagaimana kita nggak mau disikapin begitu. Kan kalau kita ngejelasin diri kita detail banget. Iyalah. Detail banget, Bu. Pasti. Buset deh, setengah jam kita bisa tuh ngomongin tentang diri kita. 1 jam juga gue jabanin ibarat kata. Tapi kok kalau ngomongin orang ambil jalan pintas. Gitu loh. Jadi objektif tuh begitu maksud gue. Gue mikir orang konsumtif, tapi memang bener sih kata lu tadi sih. Gue setuju. Ya memang momennya. Ya pertama momen, yang kedua adalah nggak terlalu penting lo menyikapi sesuatu di luar diri lo secara gini. Kalau lo mau menyikapi sesuatu di luar diri lo, tanggepin semaksimal mungkin. Maksimalnya gimana? Contoh, orang yang beli mau kena harga 7 juta, ya, lo samperin rumahnya, lo ketemu sama orangnya, tolong Mbak jelasin kenapa Mbak beli mau kena harga 7 juta, saya mau tahu Mbak. Nanti dia bilang, iya soalnya saya gini. Oh gitu ya Mbak ya, Mbak bukan niat pamer. Oh bukan, saya bukan niat pamer. Niat saya adalah saya begini. Ibaratnya gini, lo memperlakukan orang lain sebagaimana lo memperlakukan diri lo sendiri. Siapa tahu juga dia 7 juta ternyata buat disumbangin kan ya? Nah, kita nggak tahu. Iya juga. Makanya gue bilang adalah di era perubahan, Ramadan ini era perubahan, semuanya berubah. Banyak hal-hal yang ngagetin kita. Alangkah baiknya ketika kita melihat orang lain sebagaimana kita melihat diri kita. Lu terima nggak lo direndahin sama orang? Contoh nih, lo cerita soal anak lo misalkan ke gua nih, lo cerita soal anak lo ke gua, anak gua gini. Lo terima nggak kalau ada orang yang ngomong, alah itu si Iin cuman mau bilang kalau anaknya tuh kreatif. Terima nggak lo digituin? Pasti lo nggak terima lah. Orang tujuan lo bukan itu kok. Iya. Tujuan gua mau ceritain betapa kesalnya gua nih bingung ngadepin anak. Tujuan lo itu. Lo nggak demen dong. Lo pasti nanti kalau dipanjangin, ngerti nggak? Lo pasti kalau dipanjangin lo bakal ngomong kayak gini. Ya. Ayo lo ke rumah gue yuk, lo adepin nih anak lo kuat apa kagak lo ngadep? Ngerti nggak? Sehari tolong ya ke rumah ya gitu. Lo adepin anak gue deh sehari. Kita nggak suka. Paham. Kita nggak suka disederhanain sama orang. Paham. Alah si Acin mah bacot doang itu, ngerti agama juga kagak. Paham gak? Kita nggak terima digituin. Ngerti, sedikit atau banyak ya. Kita walaupun dengan cepat kita bisa ya udah nggak apa-apa lah lu bebas ngomongin tentang gue. Ngomongin tentang puasa, udah kayak orang yang pernah belajar agama mendalam aja, emang dia pernah di Mesir, ngerti nggak? Disederhanain sama orang, manusia nggak suka disederhanain. Kita berusaha ingin mengklarifikasi tentang diri kita, sampai nggak boleh ada jeleknya diri kita nih, sebisa mungkin. Iya. Itu manusiawi. Kenapa kita nggak memandang orang lain juga punya hak yang sama?